Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Bu Faza Rahmalita Mahanani, bisa dipanggil Bu Faza. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK bisa, hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Vokasi Indonesia kuat dan menguatkan. SMK Dharma Bahari Surabaya luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Faza akan mengingatkan kembali materi apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu terkait dengan limit perihal fungsi aljabar. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, memahami definisi limit tak hingga fungsi aljabar. Yang kedua, menentukan nilai limit tak hingga fungsi aljabar. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Limit tak hingga biasanya digunakan pada produksi maksimum pabrik, kemudian menentukan luas area sel jantung yang rusak, dan menentukan pajak masyarakat. Definisi limit tak hingga. Limit X mendekati tak hingga untuk Fx sama dengan L, artinya limit tak hingga terdefinisi untuk setiap nilai X cukup besar dan jika X menjadi besar tak terbatas, maka Fx mendekati L. Sifat-sifat limit tak hingga, jika N lebih dari 0 dan N bilangan rasional, yang pertama, limit X mendekati tak hingga untuk 1 per X pangkat N nilainya sama dengan 0. Yang kedua, limit X mendekati negatif tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0 jika X pangkat N terdefinisi untuk X kurang dari 0. Gitu ya anak-anak. Nah, menentukan limit tak hingga fungsi aljabar ada dua cara. Yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi, dan yang kedua, mengalihkan dengan faktor lawan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi. Biasanya digunakan untuk limit berupa pecahan yang diselesaikan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Contohnya, bisa kita perhatikan di sini. Nah, kita lihat dulu. Untuk membilang dan menyebut, manakah pangkat tertingginya? Pada soal ini, pangkat tertingginya terletak pada bilangan X kuadrat. Untuk membilang dan menyebut, maka keduanya kita bagi dengan X kuadrat. Begitu. Yang dapat kita hitung hanyalah bilangan yang memiliki pangkat kuadrat yang sama. X kuadrat dibagi X kuadrat itu sama dengan 1. Bagian pembilang. Untuk yang penyebut yang bisa kita hitung hanyalah 2X kuadrat dibagi X kuadrat. Sementara bilangan yang lain gunakan sifat limit tak hingga, di mana untuk 5X dibagi X kuadrat hasilnya 0, dan 4 dibagi X kuadrat juga hasilnya 0. Untuk semua bilangan yang menghitam ini nilainya 0 semua. Sehingga bisa kita hitung 1 ditambah 0 ditambah 0 lagi dibagi 2 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 1 per 2. Selanjutnya, cara kedua yaitu mengalihkan dengan faktor lawan. Biasanya digunakan untuk limit tak hingga ketika bentuk akar Fx dikurangi dengan akar Gx dan dapat diselesaikan dengan mengalihkan dengan faktor lawan. Jika akar Fx dikurangi akar Gx, maka lawannya adalah akar Fx ditambah akar Gx dibagi dengan akar Fx ditambah akar Gx. Contohnya, kalian perhatikan ada dua fungsi. Yang pertama X kuadrat ditambah 4X min 5, yang kedua X kuadrat dikurangi X min 3. Kita cari dulu lawannya. Nah, untuk lawan cukup kalian copy saja fungsi-fungsinya itu, kemudian kita ganti tandanya. Untuk soalnya itu kan tandanya min, jadi kita ganti tandanya plus, hanya itu saja yang berganti. Kemudian kita kalikan, cukup kalikan bagian pembilang saja, penyebut tinggal kita copy saja, begitu. Akarnya kita buang karena di situ adalah faktor lawan, sehingga menghasilkan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 dikurangi X kuadrat dikurangi X dikurangi 3. Untuk hasilnya X
X kuadrat dikurangi X kuadrat itu hasilnya 0. 4X dikurangi negatif X hasilnya 5X. Negatif 5 dikurangi negatif 3 hasilnya negatif 2. Nah, kemudian kita bagi dengan pangkat tertinggi. Di dalam akar, tertingginya adalah X kuadrat, dan di luar akar atau bagian pembilang, tertingginya adalah X. Sementara kita tahu akar X kuadrat itu sama dengan X. Jadi, untuk pembilang dan penyebut, kita bagi dengan X. Gitu ya. Sementara untuk penyebutnya, X-nya tadi berubah menjadi X kuadrat. Kita hitung dengan menggunakan sifat limit. Untuk bagian pembilang, 5X dibagi X hasilnya 5. Untuk negatif 2 dibagi X hasilnya 0. Gitu ya. Ingat sifat limitnya. Kemudian yang bagian pembilang atau bagian penyebutnya, di situ yang bisa kita hitung hanyalah bagian warna merah. X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya akar 1. Sementara yang sebelahnya itu juga sama. X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1. Akar 1 adalah 1, sehingga menghasilkan 5/2. Gitu. Nah, yang tadi cara lamanya. Ini ada rumus praktis ya anak untuk menentukan nilai limit tak hingga fungsi aljabar. Yang pertama sama seperti tadi bentuknya pecahan. Cukup kita perhatikan bagian pangkatnya, pangkat pembilang dan pangkat penyebut. Jika pangkat pembilang lebih dari pangkat penyebut, A0-nya bersifat positif, maka hasilnya pasti tak hingga. Dan jika A0-nya bersikap negatif, maka hasilnya negatif tak hingga. Jika M kurang dari N, hasilnya hanya 0. Jika M sama dengan N, hasilnya A0 dibagi B0. Itu yang kita perhatikan. Langsung saja pada aplikasi contoh. Kita perhatikan di contoh itu, pangkat tertingginya yaitu 2. Untuk penyebutnya, pangkat tertinggi 2, pembilangnya juga 2. Sehingga M sama dengan 2, N sama dengan 2. A0-nya adalah 1, B0-nya adalah 2. Karena M sama dengan 2, maka kita gunakan cara tercepat yang ketiga, yaitu A0 dibagi dengan B0. A0-nya tadi 1, B0-nya 2, sehingga hasilnya hanya 1/2. Kemudian, untuk rumus praktis yang kedua, penggunaannya berupa akar ya, di mana di situ ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi BX kuadrat ditambah QX ditambah R. Hasilnya adalah jika A lebih dari P, maka hasil limit tersebut adalah tak hingga. Jika A kurang dari P, maka hasil limitnya berupa negatif tak hingga. Dan jika A sama dengan P, maka hasil limitnya kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Langsung saja pada contoh. Di situ kita bisa lihat ya, A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya negatif 5. Untuk P-nya adalah 1, Q-nya adalah negatif 1, dan R-nya adalah negatif 3. Kita perhatikan posisi A dengan P. Maaf ya, di situ A sama A dengan P ya. Untuk A sama dengan P itu sama dengan 1. Kita gunakan rumus yang ketiga, yaitu B min Q per 2 akar A, di mana B-nya 4, Q-nya adalah negatif 1, jadi 4 kurangi negatif 1 dibagi dengan 2 akar 1. Untuk hasilnya 4 dikurangi negatif 1 yaitu 5, 2 akar 1 yaitu 2 kali 1. Seperti itu ya, hasilnya 5/2. Nah, sebelum kita makin pembelajaran, cobalah kalian kerjakan soal yang sudah saya lampirkan di situ. Nah, kerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya jangan lupa diupload ke Google Classroom. Begitu. Untuk materi selanjutnya, Bu Faza akan memberikan materi terkait dengan turunan. Begitu ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.